Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Latif Ali Fikri dengan NIM 159 dari Prodi PGSD semester 2D. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan, Bapak Dr. Andes Jan Amore MPD, dan teman-teman sekalian yang berkenan untuk menyimak penjelasan dari saya. Baik, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang administrasi keuangan dalam pendidikan. Sebelum masuk pada penjelasan, apakah teman-teman mengerti apa itu administrasi keuangan dalam pendidikan? Di administrasi keuangan itu merupakan salah satu aspek paling penting dalam manajemen pendidikan karena berperan langsung dalam mendukung penciptaan tujuan institusi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pengelolaan keuangan itu tidak hanya berkaitan dengan pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana secara efisien dan efektif. Dalam praktiknya, administrasi keuangan yang baik dapat menunjang penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan mutu pembelajaran, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Kualitas lembaga pendidikan di Indonesia tergantung pada pengolahan dari lembaga pendidikan itu. Maksudnya, peran dan fungsi strategis ada pada kepala sekolah itu sendiri. Lembaga pendidikan yang bermutu terbentuk karena peran, serta dan upaya dari kreativitas kepala dan pengawas sekolahnya. Pengawasan di sini sangat berperan penting dalam pengembangan profesionalisme guru, di mana pengawasan atau supervisi meningkatkan proses dan hasil belajar yang memerlukan motivasi yang kuat dari seorang guru. Maka dari itu, seorang supervisor perlu melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan profesionalisme yang disupervisikan dalam proses pendidikan. Jadi, administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, administrasi dapat diartikan yaitu yang pertama, segala usaha bersama untuk menggerakkan semua sumber secara efektif dan efisiensi. Yang kedua itu ada kegiatan-kegiatan yang berupa kerangka kerja dari kebijakan yang dikeluarkan oleh manajer tata usaha. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu konsep administrasi keuangan dalam pendidikan. Nah, dalam administrasi keuangan di sekolah ada 3 kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama ada perencanaan pembiayaan, terus yang kedua ada pelaksanaan pembiayaan, dan evaluasi dan tanggung jawab. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang perencanaan pembiayaan. Perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah itu sedikitnya mencakup 2 kegiatan, yaitu menyusun anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja, yang biasa kita sebut dengan singkatan RAPBS atau RAPBM. Di penyusunan anggaran pembiaya pendidikan itu ada perencanaan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola pelaksanaan, dan menilai pelaksanaan anggaran. Nah, yang kedua itu ada di pelaksanaan pembiayaan pembangunan rencana anggaran belanja, itu ada langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu pada tingkat kelompok kerja kepala sekolah dan pembantu kepala sekolah. Yang kedua ada pada tingkat kerjasama dengan komite sekolah. Dan ketiga ada sosialisasi dan legalitas. Ketiga itu ada evaluasi dan pertanggungjawaban. Nah, di sini tuh dibagi 3. Yang pertama itu ada evaluasi, pertanggungjawaban, dan yang ketiga itu ada keterlibatan pengawas pihak eksternal. Nah, maksudnya apa sih? Evaluasi itu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Dan pertanggungjawaban itu penerimaan dan penggunaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah atau sekolah yang dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan kepada Kepala Kanwil, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Kemenak setempat. Sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, pengawasan keuangan pihak eksternal itu dilaksanakan oleh petugas Bawasada dan Kementerian Agama, baik dana yang bersumber dari pemerintah maupun dana dari masyarakat atau orang tua peserta didik. Untuk selanjutnya ada fungsi administrasi keuangan dalam pendidikan, yaitu kalau dilihat dari konsep dan teori administrasi, maka dapat ditegaskan bahwa proses pengelolaan itu pada prinsipnya dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pemantauan, dan penilaian atau evaluasi terhadap semua program kerja yang melakukan pengaturan yang baik oleh para profesional untuk mengeliminasi pemborosan dan memaksimalkan tingkat pencapaian potensi sumber daya yang tersedia. Untuk penjelasan yang pertama itu ada di fungsi perencanaan. Perencanaan itu meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, beberapa lama, beberapa orang yang diperlukan, dan beberapa banyak biayanya. Nah, jadi perencanaan ini dibuat sebelum sesuatu tindakan dilaksanakan. Nah, jadi fungsi perencanaan itu adalah yang paling utama dari semua proses rasional. Yang kedua itu ada fungsi pengorganisasian. Nah, setelah perencanaan dilakukan, maka perlu ditetapkannya pertimbangan tugas-tugas, di antaranya orang-orang yang terlibat, agar masing-masing tahu apa yang harus dikerjakan. Itulah pengorganisasian. Pengorganisasian di sini berarti proses pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, tapi di sini ada 4 syarat yang harus dipertimbangkan di dalam pengorganisasian, yaitu ada legitimasi, yang kedua ada efisiensi, dan yang ketiga ada keefektifan, yang keempat ada keunggulan. Untuk fungsi yang selanjutnya itu ada fungsi penggerakan atau actuating. Nah, menurut George R. Terry, aquating adalah tingkatan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan perencanaan material dan usaha-usaha organisasi. Fungsi yang keempat itu ada fungsi pengkoordinasian. Jadi tanpa pengkoordinasian, maka tiap komponen seperti guru dan karyawan pendidikan lainnya akan berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Nah, untuk fungsi yang kelima yaitu pengarahan. Pengarahan atau directing itu dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang telah ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Kegiatan pengarahan itu antara lain yaitu memberikan hal menjelaskan perintah, memberikan petunjuk melaksanakan suatu kegiatan, memberikan kesempatan ikut serta, menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk memajukan organisasi berdasarkan inisiatif dan kreativitas masing-masing. Nah, terus ada yang terakhir yaitu memberikan koreksi agar setiap personal melakukan tugas-tugasnya secara efisien. Nah, untuk fungsi yang keenam atau fungsi yang terakhir itu ada fungsi pengawasan. Nah, kegiatan pengawasan itu dapat berbentuk pemeriksaan, pengecekan, serta cara pencegahan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga bila terjadi penyelewengan atau penyimpangan dapat ditempuh usaha-usaha perbaikan. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu prinsip dasar administrasi keuangan dalam pendidikan. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada keadilan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 dijelaskan bahwa prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon dan atau peserta didik dalam menetapkan pelayanan pendidikan di sekolahan. Adapun kesempatan tersebut antara lain yaitu ada kesempatan khusus kepada siswa berkebutuhan khusus atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Nah, yang kedua itu ada akses pendidikan kepada calon atau peserta didik. Yang ketiga ada kesempatan dalam melanjutkan pendidikan. Untuk prinsip yang kedua itu ada prinsip transparansi, berarti keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Lanjut, yang ketiga itu ada akuntabilitas. Setiap pengeluaran keuangan harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Lembaga pendidikan harus memiliki proses yang jelas untuk mengawasi dan memverifikasi penggunaan dana. Untuk prinsip yang keempat itu ada prinsip efisiensi. Dalam pengelolaan dana pendidikan dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya
saing pelayanan pendidikan. Nah, untuk yang terakhir yaitu efektivitas. Menurut Mulyasa, menjelaskan bahwa efektivitas merujuk pada kesesuaian antara individu yang menjalankan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai, serta bagaimana organisasi berhasil mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan rasionalnya. Jadi kesimpulannya, administrasi keuangan dalam pendidikan itu memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Dengan sistem administrasi keuangan yang baik, pengelolaan sumber daya keuangan yang dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Selain itu, fungsi-fungsi utama administrasi keuangan seperti perencanaan anggaran, pengalokasian dana, dan evaluasi keuangan harus dijalankan secara profesional dan terintegrasi dengan kebijakan pendidikan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya dalam bidang administrasi keuangan agar mampu menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan dunia pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat sedikit saya jelaskan tentang administrasi keuangan dalam pendidikan. Sebelumnya, terima kasih kembali kepada dosen pengampu mata kuliah Administrasi Kependidikan, Bapak Dr. Andes Jane Amore MPD, dan teman-teman audiens yang sudah menonton penjelasan dari saya. Saya Ahmad Labi Wali Fikri, turut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.